Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadif Raditya Hermawan dari Teknik Geofisika dengan NLP 5017525251078. Hari ini saya akan menjelaskan chapter 3 dari buku Earth Revealed, yaitu tentang the sea floor atau dasar permukaan laut. Ke, kita masuk ke subbab pertama aja. Asal usul laut. Nah, menurut teori yang luas diterima, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi mulai terbentuk melalui akresi potong-potongan kecil dingin yang mengelilingi matahari, sehingga seiring pertumbuhannya, bumi memulai memanas akibat panas dari tabrakan kompresi, gravitasi, dan peluruhan radioaktif unsur seperti uranium. Suhu bumi meningkat hingga akresi yang membentuk bumi meleleh dan besi-besi jatuh ke pusat untuk membentuk intinya. Nah, ini bisa dilihat foto foto di figur 3,1 dan 3,2 bagaimana eh, saintis untuk atau peneliti untuk mencari asal-usul dari eh, seafloor ini dengan sains sekarang. Kemudian itu metode penelitian dasar laut. Nah, ada alat yaitu alat penggalian batu, yaitu wadah terbuka yang ditarik di dasar laut oleh kabel. Yang kedua adalah corer, pipa baja berberat yang diturunkan secara vertikal ke lumpur dan pasir dasar laut. Sonar gelombang tunggal yang mengukur kedalaman air dan menggambar topografi bawah laut. Eh, Nah, jadi singkat cerita ini tuh mengikuti metode seismik yang sudah dijelaskan di chapter sebelumnya, tetapi digunakan di dasar laut. Eh, nah, kalau yang di chapter sebelumnya itu menjelaskan bahwa eh, gelombang-gelombang ini ditembak di padatan. Sekarang eh, perbedaannya ini tuh ditembak di dasar laut. Bisa dilihat prefaktor refleksi seismik bekerja berdasarkan prinsip sama dengan sonar gempa, tetapi menggunakan suara yang lebih keras pada frekuensi yang lebih rendah. Suara ini menembus dasar laut dan memantul dari lapisan dalam batuan dan sedimen. Kurang lebih dapat disingkatkan di figur 3,4 seperti metode yang dijelaskan pada chapter sebelumnya. Ada dua, yaitu seismic reflection sama refraction. Pantulan dan pembiasan. Jadinya dari sound source atau sonar pembuat dari sonar gelombangnya akan ditembakkan maksud gelombang, dan dia kan memantul atau dibiaskan pada dasar permukaan laut ini. Nah, pas mantul lagi, nanti itu ditangkap oleh hydrophone. Seperti geophone, mereka itu akan menyerap datanya dan dapat diolah dan menjadi sebuah data. Kemudian itu ciri-ciri dasar laut, eh, ada ada dua, yaitu tepi benua pasif dan tepi benua aktif. Tepi benua pasif itu seperti yang ditemukan di pantai timur. eh Pantai timur Amerika Utara mencakup paparan dunia, lereng benua, dan kenaikan benua. Nah, tepi benua aktif yaitu terutama ditemukan di sekitar pinggiran Pasifik, dikaitkan dengan gelombang bumi dan gunung berapi, serta memiliki paparan benua dan lereng. Tetapi lereng tersebut membentang jauh lebih dalam untuk membentuk salah satu dinding palung samudra. Nah, beberapa fitur bawah laut yang penting tidak terlihat dalam tabel profil ini, khususnya zona patahan, kanyon bawah laut, dan punggung aseismik. Nah, landas benua dan lereng benua cuman ini hanya gambaran dari yang dijelaskan sebelumnya. Ini ini fotografi dari landas benua dan lereng benua. Landas benua itu ini bisa lihat ini, eh, dari tepi benua eh, b- itu mena itu turun secara landas, eh, yaitu dengan step yang halus. Kemudian ada lereng yang langsung menerjamkan ke bawah. Selanjutnya itu arus kekeruhan. Nah, arus kekeruhan adalah masa masa besar air yang mengandung sedimen yang ditarik ke bawah oleh gravitasi. Nah, kita bisa lihat dari gambar titik 11 ini menunjukkan sebuah
Urutan kerusakan kabel yang terjadi setelah gempa 1929 di wilayah Grand Banks di Samudra Atlantik bagian barat laut. Rangkaian putusnya kabel ini diinterpretasikan sebagai akibat dari arus keruh yang disebabkan gempa bumi yang mengalir dengan cepat menuruni lereng benua. Nah, eh, ada A, ada foto A dan foto B. Foto A itu berupa peta lokasi dan bagian bawah, dan B itu profil lintasan vertikal dari wilayah yang terkena dampak. Nah, kemudian yaitu margin benua pasif. Maaf, typo. Nah, sebuah tepi benua pasif meliputi landas benua, lereng benua, dan punggung benua dan umumnya membentang hingga ke dataran abismal pada kedalaman sekitar 5 kilometer. Teori ini disebut tepi pasif karena biasanya berkembang di pantai-pantai yang secara geologis tenang, yang tidak memiliki gempa bumi, gunung berapi, dan pegunungan muda. Kita masuk ke punggung benua. Sepanjang dasar bagian-bagian lereng terdapat lereng benua, sebuah lapisan sedimen berbentuk segitiga yang membentang dari dari bagian bawah lereng benua hingga dasar lautan dalam. Lereng benua ini beristirahat di atas gerak samudra. Nah, kita bisa lihat jenis-jenis pengendapannya. Endapan tampaknya terbentuk di lereng benua melalui dua cara, oleh ar- arus keruh yang mengalir turun lereng benua dan oleh arus kontur yang mengalir sepanjang lereng benua. Kemudian kita masuk ke dataran abisal, salah satu dari margin pasifnya. Nah, dataran abisal ini adalah wilayah yang sangat datar dan biasanya ditemukan di dasar lereng benua. Profil seismik menunjukkan bahwa abisal terbentuk dari lapisan sedimen secara horizontal. Dataran abisal hanya terbentuk di tempat-tempat di mana arus keruh dapat membawa cukup sedimen yang untuk mengubur dan menyembunyikan relief yang kasar ini. Nah, eh, gambar ini menggambarkan bahwa arus kontur ini memindahkan dan mengendapkan sedimen halus dinaikkan benua. Bisa lihat di gambar 3,12. Kemudian yaitu kedua, margin benua aktif. Sebuah tepi benua aktif yang umumnya ditandai dengan gempa bumi dan pegunungan muda serta gunung api di daratan terdiri dari landas benua, lereng benua, dan palung samudra. Marginal aktif ditemukan di tepi sebagian besar yang berbatasan dengan Samudra Pasifik dan beberapa tempat lain di Samudra Atlantik dan Hindia. Palung samudra selanjutnya. Jadinya palung samudra adalah cakungan sempit dan dalam yang sejajar dengan benua atau busur pulau. Samudra ditandai dengan aliran panas yang abnormal rendah dibandingkan dengan kerak samudra normal. Hal ini menunjukkan bahwa kerak di palung mungkin lebih dingin daripada kerak normal. Palung laut yang Palung laut juga ditandai oleh anomali gravitasi negatif yang sangat besar, yang terbesar di dunia malahan. Hal ini menunjukkan bahwa palung laut berada dalam keadaan tidak seimbang atau isostatik. Selanjutnya, Punggungan Laut Tengah. Punggungan Laut Tengah adalah jajaran gunung laut yang raksasa yang membentang di seluruh dunia seperti jahitan pada bola baseball. Selanjutnya, aktivitas geologi di punggungan laut. Nah, letusan basal terjadi di sekitar lembah patahan di puncak punggung laut gunung. Terkadang letusan ini membentuk gunung berapi yang menonjol di atas permukaan laut sebagai pulau-pulau samudra. Pulau besar Islandia yang sebesar terdiri dari batuan basalt tampaknya merupakan bagian dari punggungan tengah samudra yang terangkat dari atas permukaan laut. Nah, karena Islandia berada di titik panas, pulau ini berada di permukaan laut dan tidak mewakili bagian tipikal dari punggungan laut. Punggung laut, Laut Tengah sering ditandai oleh deretan mata air panas yang mengangkut dan mengendapkan logam. Aktivitas biologis di punggung laut. Penelitian ini bisa dibaca. Zona patahan. Nah, zona patahan adalah jalur kelemahan utama pada kerak bumi yang melintasi punggungan samudra secara hampir tegak lurus. Lembah retakan pada punggungan tengah samudra
bergeser di banyak tempat akibat adanya zona patahan dan dasar laut di satu sisi zona patahan sering berada pada ketinggian yang berbeda dibandingkan sisi lainnya, sehingga membentuk tebing yang curam. Zona patahan membentang sepanjang ribuan kilometer, melintasi dasar samudra umumnya mengarah lurus ke tepi benua. Gunung laut, guyot, dan punggungan aseismik. Eh, Gunung bawah laut itu berbentuk kerucut yang menjulang 1.000 meter atau lebih di atas dasar laut atau lebih di atas dasar laut disebut gunung laut. Batuan yang dikeruk dari gunung laut tersebut hampir selalu berupa basal sehingga diperkirakan gunung besar laut itu merupakan gunung berapi yang telah punah. Nah, Guyot adalah gunung laut dengan puncak datar yang sebagian besar ditemukan di Samudra Pasifik di bagian barat. Penggungan aseismik yaitu penggungan bawah yang tidak terkait dengan gempa bumi. Nah, nama aseismik ini digunakan untuk membedakan fitur-fitur ini penggungan tengah samudra yang jauh lebih besar, tempat gempa bumi yang terjadi di sepanjang retakan. Terumbu karang. Terumbu karang adalah punggungan karang, alga, dan organisme perkapur lainnya yang tahan gelombang. Terumbu karang tepi adalah terumbu karang datar seperti meja yang menempel langsung ke pantai. Terumbu karang penghalang sejajar dengan pantai dipisahkan oleh laguna yang melebar dan dalam. Nah, ini bisa dilihat dari foto 3,2 bentukan dari pantainya. Atol adalah terumbu melingkar yang mengili laguna. Ini di sini ada terumbu karang penghalang sejajar dan ada atol juga di foto 3,22 ini. Berikutnya dulu adalah sedimen dasar laut. Nah, kerak basaltik dasar laut ditutupi di banyak tempat dengan lapisan sedimen. Sedimen ini bersifat igneous, berasal dari daratan atau palagik yang mengendap di perlahan melalui air laut. Sedimen Tyrrhenius adalah sedimen yang berasal dari daratan yang menemukan jalannya ke dasar laut. Sedimen pelagis adalah sedimen yang mengendap melalui air laut. Sedimen pelagis ditemukan di sisi punggungan tengah samudra. Nah, crust kerak oceanik dan ophiolites. Kerak samudra berbeda secara signifikan dari kerak benua. Kerak kerak benua samudra itu lebih tipis dan komposisi yang berbeda dari kerak benua. Nah, kita bisa dilihat dari foto 3,25 ini, lapisan teratas yang memiliki ketebalan dan karakteristik sedimen yang bervariasi ini. Di bawah sedimen terdapat lapisan kedua yang ketebal 1,5 meter. Lapisan terendah di kerak bumi adalah lapisan 3 yang ini. Tebalnya sekitar 5 kilometer dan yakini terdiri dari gabbro terbentuk sil. Yang pertama ini struktur kerak samudra, yang kedua tuh urutan oviolit tipikal yang ditemukan di punggungan di daratan. Usia dasar laut. Sebuah fakta yang mengejutkan, semua batuan dan sedimen dasar laut dia terbukti berusia kurang dari 200 juta tahun. Hal ini berlaku hanya untuk batuan sedimen dari dasar laut dalam, bukan berasal dari tepi benua. Lantai laut dan tektonik lembang. Seperti yang telah dikatakan sebelum di awal di bab subbab sebelumnya, ini asal-usul sebagian besar fitur dasar laut terkait dengan tektonik lempeng. Bab 4 selanjutnya menjelaskan bagaimana teori tektonik lempeng menjelaskan keberadaan dan karakteristik landas kontinen dan lereng, palung, punggung laut tengah, dan zona patahan serta usia yang sangat muda dari dasar laut itu sendiri. Nah, itu sekian dari penjelasan saya tentang The Seafloor. Nah, kemudian kita akan menjelaskan chapter 4 yaitu plate tectonics di video berikutnya. Saya Nadif Radipta Hermawan. Bila saya ada perkataan yang salah, saya izin mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video penjelasan saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.